Perkenalkan, nama saya Una, selaku Ketua dari Teater Prada, mewakili seluruh anggota Teater Prada, dalam kesempatan ini menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh penonton, panitia, para peserta, juga Dewan Juri Festival Diorama, dan segala pihak yang terlibat atas perbuatan curang yang kami lakukan dalam pementasan kami yang berjudul Sebentang Cengkar untuk Diorama, yang kami mainkan di Teater Arena pada tanggal 1 November 2025 kemarin. Kami berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Seandainya saja tepuk tangan penonton bisa kami kembalikan, pasti akan kami kembalikan. Guys, masih ada mas? Apa makanannya? Seperti biasa, dia tidak datang lagi. Tak datang lagi sutradara kita. Tak jalan lagi latihan
sebaiknya kita mundur aja. Sebentar. Maksudmu mundur untuk tidak jadi ikut festival? Apa-apaan itu? Itu justru yang paling realistis. Timbang maju tanpa punya garapan seharga pun begini. Kemarin kamu bilang masih gampang kan dapat baru, sekarang dapat gratis. Bekerja sebagai kurir untuk membantu kita hidupnya. Sekarang kita juga harus mundur karena realistis. Lagi-lagi realistis memancarkan mimpi kita untuk tampil di festival diorama. Kalau begitu realitanya, mau bagaimana lagi? Persetan dengan kita kalau begitu. Ya, aku setuju. Akhirnya mau berkata juga yuk. Iya, aku akan berkata jika memang harus berkata. Oke, kamu setuju apa? Itu yang dikatakan Mei tadi, persetan nggak realita. Tapi, aku juga setuju dengan apa yang dikatakan Luna. Pilihan yang paling realistis yang mundur. Jadi, kamu itu setuju yang mana? Dua-duanya. Karena dua-dua benar. Luna benar. Karena memang kalau dipikir secara realistis, Ini tak memungkinkan. Walaupun dipaksakan, cuma bakal dari pementasan yang paling menghibur. Tapi justru bisa penonton. Iya kan? Wait dulu. Tapi ini juga ada benarnya. Mau tak mau, kita memang harus tetap maju tampil di festival diorama. Sebab kita sudah daftar dan kabarku sudah tersebar. tapi itu nggak realistis. Nggak susah cerita. Maka dari itu, persetan realita, persetan realita, persetan realistis. Mari kita berpikir bisnis. Itu nggak masuk akal namanya. Justru itu, kita memang harus keluar dari akal. Kalau masuk akal saja kita gagal, kita keluar dari akal. Kita pakai keyakinan kita. Itu cara berpikir bisnis namanya. Bagaimana? Aku sih setuju saja. Asal kita jadi ikut pentas. Aku juga. Iya, benar. Aku sih setuju aja. Tapi aku belum paham sama maksud kamu. Oke, aku jelaskan. Untuk bisa memerankan tokoh dalam pertunjukan dengan baik, apa yang harus dilakukan oleh aktor? Aktor harus berani kepada tokoh yang ditanda. Caranya, Kita menanyakan siapa saya, di mana saya. as. Itu yang sering diajarkan Mas Idam ke kita. Itu caranya Stanislavski. Cara orang Rusia sana untuk bermain dalam. Untuk persiapan 7 hari, ini tidak dilakukan. Sepertinya tidak. Hingga naskahnya aja belum ada. Nah, karena cara orang barat tak mungkin kita pakai. Kita pakai cara kita sendiri. Cara nenek moyang kita untuk bermain kan. Emangnya ada? Loh, jangan salah. Ada dong. Bangsa kita adalah bangsa yang kaya budayanya. Masa cara main teater saja kita tak punya? Gimana cara main teaternya? Kalau orang barat memakai konsep membangun tokoh menjadi tokoh, kita memakai konsep memasukkan tokoh ke dalam diri kita dengan lebih cepat, lebih instan, dan drastis, yakni dengan jalan kesurupan. Kesurupan! Ya, ini akan lebih mudah dilakukan. Sebab kita tak perlu latihan, tak perlu menghafalkan, tak perlu ini itu, tinggal masukkan diri untuk mengira sendiri. Terus caranya biar bisa masukkan gimana? Terus caranya untuk memastikan bahwa yang menuduh kita adalah hantu yang tepat. Hantu yang sesuai dengan tema yang ditentukan panitia. Gimana? Nah, untuk itulah kita perlu kerjasama dengan salah satu kelompok ekstra yang concern di bidang kesurupan. Lah, emangnya ada? Ada dong, kalian aja nggak tahu. Mereka adalah kelompok ekstra yang tak resmi. Mereka adalah kelompok ekstra yang fokus mengembangkan teknik dan penelitian mengenai jelangkung. Ya, itulah kenapa mereka menamai diri dengan nama Jelangkung Study Club.
Aku bernama Dewata Cengkar. Dewata Cengkar. Sepertinya aku pernah dengar. Baik, coba cek Google. Apakah Dewata Cengkar sesuai dengan tema dari festival diorama? Sebentar. Berapa jam saja, Mai? Apa ini sesuai dengan tema festival diorama? Iya. Yes, kita berhasil. Tapi apa, Mai? Lihat ini. Oh tidak, oh tidak, oh tidak. Dia adalah raja kejam pemakan manusia. Tidak, aku tak seperti itu. Ya kamu, ya kamu, ya kamu. Dewata Cengkar pemakan daging dan darah rakyatnya. Aku tak seperti itu. Tidak seperti itu bagaimana? Jelas-jelas lukisan di internet berkata seperti itu. Dewata Cengkar adalah raja jahat yang suka makan manusia. Aku bukan raja jahat. Bertaring, berjaga, bermata merah. Aku hanya raja yang galak. Aku selalu dikisahkan menculik, merampas, memakan orang. Itu karena aku raja yang galak. Raja yang galak. Jalan sejarah selalu buruk, selalu bengis dan tak manusiawi. Karena sejarah ditulis oleh pemenang. Jika bukan raja yang jahat, lalu kamu itu raja di mana? Ya aku raja biasa-biasa saja. Sampai datanglah seorang pria tampan dari Hindustan dengan kepala penuh pengetahuan yang membentang dari medan Kaulan hingga Laut Selatan. Dengan pengetahuannya itu, dia melepaskan aku dari singgasana dan dikutuk aku dengan sejarah yang tulisnya itu. Cerita yang sebenarnya bagaimana? Yang sebenarnya adalah Aji Saka itu penjajahan. Seperti Belanda menjajah Indonesia, seperti Britania menaklukkan Skotlandia dan Mori, seperti Amerika telah menghapus tanah Sweden. Semua penjajahan sama. Seperti Aji Saka telah mengaku membawa peradaban di atas tanah Jawa yang semula biadab. Wah, ini sungguh teater kawan. Mari kita maju ke festival diorama dengan mengangkat kisah versi Dewata Cengkar yang ini. Bisalah nanti kita kasih judul Dewata Cengkar juga, atau Play Kali Dewata Cengkar. Ah, tidak. Loh, kenapa? Ini tidak sesuai dengan tema festival diorama. Kisah harus berdasarkan
Sendika dawuh, Gusti. Atas nama Dewa Kajengkang, semasa yang selalu ramah, meminta jatah dari rakyatnya, satu tubuh untuk pandangannya. Dan rakyat pun tahu rakyat. Dan datanglah seorang pria tampan. Aku jadi pria tampan itu. Mengembara jauh dari Hindustan dengan kepala penuh pengetahuan. Tawarkan tubuh untuk sang tampan, tapi dengan syarat dan ketentuan. Ini tubuhku, makanlah Tuhan, aku takkan melawan. Selanjutnya apa, wahai Dewa Tengkar? Lalu aku memberi kesempatan kepada Sesaka untuk mengajukan persyaratan, dan Sesaka meminta syarat, meminta tanah seluas kayu sorban di kepalanya. Tapi aslinya ceritanya tidak seperti itu. Ya sudah, kita simpan dulu. Kita akan cerita yang sesuai dengan tema lomba. Hei Saka, lanjutkan nyanyimu. Hei Saka, Dewa Kajengkang menunggu syarat yang majukan. Cepat katakan Saka, aku sudah sebelum gilir ingin melahap si loimu, lalu tanda loimu, dan sebagai penutup akan bercemil gigil-gigilmu. Kenapa dari aku? Syaratnya
Kenapa tidak bisa ya? Apa ini rusak? Enak saja rusak. Ya siapa tahu kan karena senang dipakai. Kau kira ini HP Cina? Pakai sakti. Terus, kenapa Dewata Cengkar tak mau meraksi salah satu dari kita lagi? Mungkin Yang baik. karena kemarin kita menggeram secara rame-rame, menjadikan dia menjadi buaya putih sebagaimana cita pakemnya. Loh, Arwah juga bisa marah toh? Dia bisa, Tuhan aja bisa marah, marah marah. Terus gimana ini kelanjutan proses kita? Festival diorama udah 4 hari lagi loh. Kawan, bagaimana kita tidak betul saja? Setelah berhasil mengalahkan Dewata Cengkar, Ajisaka menjadi raja di kerajaan Medang Kamulan dan mengembalikan kedamaian bagi rakyatnya. Namun, kisahnya tidak berhenti sampai di situ, dan justru dilanjutkan dengan legenda yang melahirkan aksara Jawa. Berikut adalah peristiwa yang terjadi setelah kekalahan Dewata Cengkar. Ajisaka naik tahta. Rakyat kerajaan Medang Kamulan yang sebelumnya menderita karena kekejaman Dewata Cengkar menobatkan Ajisaka sebagai raja mereka yang baru. Ia memerintah dengan gelar Prabu Wisaka dan membawa Medang Kamulan menuju masa kejayaan. Terciptanya aksara Jawa. Ketika menjadi raja, Ajisaka ingin mengambil pusaka yang ditinggalkannya di gunung. Ia mengutus abdinya Dora untuk mengambil pusaka yang dijaga oleh abdi lainnya, Sembada. Ajisaka berpesan bahwa hanya dia sendiri yang boleh mengambil pusaka itu. Sedangkan Sembada diberi pesan untuk tidak menyerahkan pusaka tersebut kepada siapapun kecuali Ajisaka. Karena kesetiaan mereka pada perintah tuannya, Dora dan Sembada akhirnya terlibat pertarungan sengit hingga tewas bersama. Penyesalan Ajisaka. Ajisaka sangat menyesali peristiwa tersebut. Ini semua salahku. Gara-gara aku, 2 abdi setiap mati saling bunuh. Seharusnya aku memberikan Dora secari memo atau surat kuasa kemarin. Bagaimana bisa? Kita kan belum punya aksara untuk menulis memo. Maka dari itu, aksara harus diciptakan agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali, dan juga untuk mengenang 2 abdi setiaku, Dora dan Sembada. Aksara apakah itu, Baginda? Aksara itu berupa Honocoro. Ada 2 utusan. Doto Sawolo. Mereka bertarung, berselisih, dan bertengkar. Podo Joyonya. Mereka sama-sama kuatnya. Mogobotomo. Dan mereka sama-sama menjadi bangkai. Omong kosong! Itu mengada-ada. Iya, Ada dia di sini. Ada Dewata Cengkar. Dewata Cengkar, kau kembali mau merasuki? Ya, karena ada setengah bengkok yang harus diluruskan. Bengkok gimana? Yang kamu ciptakan itu aksara Jawa 20, ya kan? Honocoro, Doto Sawolo, Podo Joyonya, Mogobotomo. Iya, benar 20. Nah, mestinya jika Ajisaka dan Dewata Cengkar hidup pada zaman Jawa purba dan benar ia yang menciptakan aksara Jawa pertama kali, seharusnya tercipta bukan aksara Jawa 20, melainkan aksara kau yang jumlahnya 50. Kamu ketahuan bohongnya Ajisaka. Dewata Cengkar, sudahlah, jangan lu menuturkan cerita. Aku tak menuturkan. Ini adalah sebuah kebenaran yang harus diungkapkan. Tapi kebenaranmu itu rumit. Kebenaran adalah rumit, anak muda. Menjadi rumit karena ada tatanan kekuasaan yang tak mau terganggu stabilitasnya. Ya, tapi ini sudah hampir 3 loh, Pak. Masa mau dirubah lagi ceritanya? Hancur berantakan ini nanti. Kamu sengaja mau menemukan kami?
penonton teater yang budiman, berikutnya penampilan dari peserta nomor urut 6 dari SMA Batik 1 Surakarta, yakni kelompok teater Prada yang berkolaborasi dengan Jelangkung Study Club. Mereka akan membawakan lakon yang berjudul Sebentang Cengkar, karya Dewata Cengkar. Beri tepuk tangan yang meriah untuk teater Prada dalam judul Sebentang Cengkar. Kisah ini hadir dari sebuah negeri yang subur dan kaya hasil buminya. Tapi rakyatnya sengsara karena raja lalim
putih. Ya, hari ini aku salah lagi. Menjadi buaya putih sesuai dengan pakem, sesuai dengan tema, sesuai dengan keinginan penguasa. Tapi sebagai buaya putih, aku akan terus bergentayangan. Tak hanya di pementasan-pementasan, tapi juga di mimpi dan hayalan kalian. Aku akan terus bergentayangan di lembar-lembar sejarah kalian. Aku Dewata Cengkar, ingatlah aku, Dewata Cengkar yang tak lain tak bukan adalah leluhur kalian. Ingatlah selalu, ingatlah itu. Aku Cengkar, kau pun Cengkar. Perwakilan siapa yang menerima? Oke, Mas Yunus bisa di sebelah kiri teman-teman. Ya, terlalu lebar nggak? Ini cukup? Belum beres? Oh, yang cowok bisa duduk di depan. Ya, biar frame-nya cukup. Ya. Sebenarnya kalau satu baris cukup, tapi dengan cara dilukis. Selesainya besok minggu. Oke, foto dulu. 3, 2, 1. Lagi. 3, 2, 1. Ganti gaya salto. Oke, cukup. Tepuk tangan untuk Teater Prada. Pasangan satu Surakarta.